Selamat pagi kepada para panitia dan rekan-rekan saya dari tim Pro yang sangat saya hormati. Nama saya Rafael Julika dan saya akan mewakili tim Pro sebagai pembicara pertama untuk menyampaikan argumentasi kami mengapa rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Diri harus segera disahkan oleh pemerintah. Ada banyak faktor yang mendukung keputusan tersebut. Namun, sekarang saya akan membahas mulai dari dampak psikologis korban saat data pribadinya disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sebagai manusia yang sudah hidup di zaman modern, di mana internet itu merupakan suatu hal yang memegang peranan penting di dalam segala aspek kehidupan, internet juga bisa menjadi bumerang bagi kita semua. Melalui internet, data pribadi kita yang seharusnya tersimpan dapat tersebar. Menurut seorang ahli bernama Siegel pada tahun 2007, pola incaran pelaku kejahatan itu selalu sama dan berulang, yaitu mencari calon korban yang memiliki kebutuhan dan juga keterbatasan. Dengan kebutuhan masyarakat terhadap teknologi dan sekaligus keterbatasan pengetahuan yang dimiliki masyarakat terhadapnya, maka pengguna teknologi itu menjadi subjek utama sasaran pelaku tindakan penipuan. Contohnya seperti apa? Ya ini dia, penipuan yang melibatkan penyalahgunaan data diri kita. Saat data pribadi kita secara tidak sengaja tersebar, data tersebut dapat dipakai oleh orang lain untuk mendaftarkan diri jadi pinjol, buka rekening palsu, dan masih banyak lagi. Bayangkan saja, korban nggak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba debt collector datang ke rumah untuk menagih sejumlah uang yang bahkan nggak pernah dipinjam oleh korban. Menanggapi persoalan ini, psikolog sosial asal Solo, Henning Widiastuti, mengatakan dampak pada korban yang terjerat kasus pinjaman online hingga mendapat teror itu bisa menyebabkan gangguan psikologis. Seperti yang diberitakan oleh BBC News, seorang laki-laki bernama Arif menjadi korban penyalahgunaan data diri oleh perusahaan pinjol online. Ia mengaku bahwa kondisi mentalnya sangat terganggu, bahkan hingga ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Dodi Darumadi, pengacara dari KHNA yang mendampingi Arif pada waktu itu, mengatakan bahwa kerugian yang dialami korban pinjol ilegal itu tidak hanya materi, tapi bisa tercemar nama baiknya, dimusuhi oleh keluarga, diusir dari rumah, cerai, bahkan bunuh diri. Ini menjadi dasar bagi saya sebagai orang pertama untuk menyimpulkan bahwa penyebaran data diri ini membawa dampak luar biasa bagi korban dan juga sekitarnya. Contoh lain terkait penyebaran data diri adalah penyebaran video terlarang Gisel Anastasia yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan sumber dari Kompas, Komnas Perempuan telah menyatakan bahwa Gisel itu merupakan korban dan polisi seharusnya menangkap orang yang telah menyebarkan video tersebut. Seorang psikolog, Cassandra Putranto, menyoroti sikap Gisel Anastasia setelah mengalami kasus tersebut. Menurutnya, Gisel ini harus segera memeriksa kesehatan mentalnya karena adanya sikap-sikap tidak wajar yang terlihat. Tidak hanya itu, nama baik, karir dan masa depan Gisel menjadi tidak jelas begitu videonya tersebar. Apalagi, hal ini tuh tidak hanya berdampak bagi Gisel saja, namun bagi semua orang yang berkaitan dengannya, mulai dari orang tua, pasangan, hingga anaknya. Dan efeknya ini tuh nggak hanya 1 bulan aja loh, tapi terus-menerus karena hal-hal seperti ini tuh tidak bisa dilupakan oleh masyarakat. Melalui 2 contoh konkret yang sudah dijelaskan, kami merasa bahwa penyalahgunaan data diri ini sangat berdampak bagi para korban. Sehingga dengan jelas kami dari tim Pro mendukung disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Diri secepatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi para panitia dan rekan-rekan tim Pro yang saya hormati. Selanjutnya saya, Andre Putigani, sebagai orang kedua akan melanjutkan pembahasan argumentasi kami mengenai rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang harus segera disahkan oleh pemerintah. Tujuan kami di sini adalah untuk menjaga masyarakat Indonesia, menjaga dan melindungi hak yang telah diberikan oleh kami semua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan mengenai administrasi kependudukan pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Seperti kasus dari orang pertama, NG, teman saya, data pribadi ini dapat menyangkut video ataupun segala jejak online yang ada di gawai apapun. Berlanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan, pasal 1 ayat 84 menyatakan bahwa data pribadi penduduk harus dilindungi memuat nomor KK, NIK, tanggal bulan tanggal lahir, keterangan tentang catatan fisik atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Hak pribadi kami, dengan perlindungan data pribadi yang kuat, dapat menjadi pendorong kuat terwujudnya hak menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi, dan kembali kepada privasi. Semuanya ini penting karena pada dasarnya, hak-hak ini membentangkan kita sebagai manusia.
Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 yang menjelaskan dari Undang-Undang ITE Pasal 26 Ayat 1 menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Tertulis juga pengertian dari hak pribadi atau privacy rights dalam pemanfaatan teknologi informasi, yaitu yang pertama, hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan dimata-matai. Dan yang ketiga, hak pribadi merupakan hak yang mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Saya ingin menekan lagi bahwa kita telah hidup dalam perkembangan zaman yang terus muncul permasalahan-permasalahan baru di setiap eranya. Seperti era yang sekarang kita tinggali adalah era digital. Segala hal dapat dikendali dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang terhubung. Yang hal ini menaruhkan implikasi yang sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu, semakin banyak teknologi informasi yang terkait dengan pendataan diri digunakan dalam masyarakat, akan semakin banyak permasalahan-permasalahan yang baru. Memang betul, surat relasi jaminan atas data pribadi diatur dalam legislasi dan regulasi, terutama yaitu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta pengaturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2006 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Dan banyak hal peraturan-peraturan khusus mengenai data pendataan diri yang tersebar di seluruh undang-undang negara Indonesia. Tetapi pertanyaan saya kembali lagi, apakah isu mengenai pendataan diri, penyalahgunaan data diri diselesaikan dengan perundang-perundang tersebut? Jawabannya tidak. Buktinya, hingga saat ini terdapat sejumlah kasus yang melibatkan data pribadi masyarakat yang tidak terlindungi dan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Misalnya, yang pertama adalah kasus 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual di dark web, terjadi pada 2020 berdasarkan dari CNN Indonesia. Menyatakan bahwa akun-akun ini telah dijual di dark web dengan harga 5.000 US dollars atau sekitar 74 juta rupiah. Yang kedua adalah kasus terhadap 70 ojek online atau ojol di Pontianak terkena tagihan utang besar-besaran, mulai dari 1 juta hingga 23 juta, padahal tidak pernah melakukan pinjaman sama sekali, dan hal ini telah disiarkan melalui Metro TV. Kemudian kasus ketiga adalah kasus penutupan ribuan akses pinjaman online pada Desember 2021 kemarin dari Tempo.co. Kementerian Komunikasi dan Informasi harus menutupi sekitar 5.429 akses pinjaman online karena kasus data pribadi kerap disalahgunakan terus meningkat dalam masyarakat. Ketiga kasus ini menyangkut masalah yang terjadi dalam masyarakat. Tak hanya masyarakat, bahkan Presiden Jokowi pun terkena kasus bocornya sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi di aplikasi Peduli Lindungi kepada publik yang terjadi akhir-akhir di 2021 dari suara.com. Teknologi informasi telah menjadi pedang berdua mata. Selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun bisa menjadi sarana efektif perbuatan melakukan hukum seperti dari kasus-kasus yang telah saya sampaikan. Dengan demikian, kami sebagai tim pro percaya bahwa dengan pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dalam membentuk satu suara yang bulat serta menjadi solusi yang kuat untuk berbagai macam kasus berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, para panitia dan rekan-rekan tim pro yang saya hormati. Selanjutnya, saya Sarah sebagai orang ketiga akan melanjutkan pembahasan yang berfokus pada dampak pencurian data terhadap masyarakat terutama di sosial media. Banyak orang, terutama generasi muda, yang menggunakan sosial media terlalu terbuka atau terlalu nyaman sehingga tanpa disadari, hal ini dapat dipergunakan sebagai aksi tindakan kriminalisasi yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Hal ini dibuktikan dengan kasus yang terjadi pada tanggal 23 November 2021 yang tertulis pada kompas.com mengenai korban yang data pribadinya disalahgunakan setelah mengikuti tren bernama @yours. Saya akan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tren @yours tersebut. Tren ini pada dasarnya mengajak pengguna dan orang-orang pengikutnya atau followers sang pengguna di jejaring sosial tersebut untuk menyebutkan usia, mengunggah foto-foto dengan berbagai topik, contoh seperti foto-foto selama suatu bulan, foto-foto bersama keluarga atau sahabat.
kemudian disuruh mengunggah nama panggilan, dan tak jarang meminta pengguna untuk menyebutkan tanggal lahir mereka. Tren ini dimulai di salah satu media sosial, yaitu Instagram. Dalam kasus ini, salah satu data yang diunggah oleh sang korban adalah panggilan nama akrab saat kecil. Yang jelas, informasi ini seharusnya diketahui hanya oleh orang-orang terdekat saja. Tindakan kriminalisasi ini terjadi akibat sang penipu meminta transfer kepada korban dengan cara memanggil menggunakan panggilan kecil atau akrabnya. Kasus ini mendapat banyak tanggapan dari pengguna Instagram lainnya. Tanggapan-tanggapan tersebut berisi kekhawatiran. Salah satu tanggapan yang diberi adalah tanggapan dari salah satu pengguna media sosial Twitter bernama Eza Hazami. Ia mengatakan bahwa fitur stiker at yours ini sudah dengan mudah membuat pengguna jejaring sosial latah dan membagi data pribadi mereka secara sembarangan. Dan memang pendapat ini benar, karena apakah Anda yakin bahwa yang melihat postingan Anda hanyalah orang-orang yang Anda follow back? Harus disadari bahwa kasus ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, pasal 28G ayat 1, yang menjadi dasar konstitusi kita, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini bertentangan karena saat ini sudah banyak dan berbagai kasus yang terjadi mengenai data pribadi yang telah dicuri. Maka harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk lebih memberi perhatian terhadap pencegahan masalah ini. Hal ini akan lebih sulit atau lebih susah untuk ditangani jika RUU Perlindungan Data Pribadi tidak segera disahkan. Karena semakin berjalannya masa, maka akan semakin banyak kasus-kasus pencurian data yang lebih kompleks atau lebih susah untuk diselesaikan. Dibutuhkannya juga aksi filterisasi, di mana semua data yang diumbar di media sosial adalah data yang dibatasi atau hanya selayaknya dan tidak berlebihan. Maka dari itu, harus segera disahkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang spesifik agar tidak ada kasus kriminalisasi data yang lolos terus-menerus. Harus disadari juga bahwa negara Indonesia tertinggal jauh dalam pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Jika dilihat dari Jurnal Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia yang ditulis oleh Wahyudi Jafar, pada bagian perkembangan hukum perlindungan data, tertulis bahwa negara yang pertama kali mengesah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah Jerman pada tahun 1970, dengan yang kemudian diikuti oleh Inggris pada tahun yang sama, dan kemudian sejumlah negara-negara Eropa lainnya. Hal ini harus menjadi perhatian bangsa bahwa negara Indonesia harus segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi agar bisa menjadi negara yang maju, yang lebih sejahtera, dan lebih aman. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk menutupi, saya Rafael Angelika sebagai orang pertama akan menyampaikan kesimpulan dari argumentasi kami. Berangkat dari persoalan ini dan semua argumentasi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait dengan adanya isu penyalahgunaan data pribadi, mulai dari mudahnya berbagai pihak untuk merebut hak perlindungan data diri di era digital, serta pentingnya diciptakan filterisasi terhadap data sosial media untuk menjaga kehidupan manusia, baik secara ekonomis maupun psikologis, terutama bagi generasi muda yang terlalu nyaman dengan mengunggah data pribadinya ke sosial media. Kami sebagai tim yang mendukung argumen tersebut, sepakat bahwa kami 100% mendukung pengesahan RUU Perlindungan Data Diri sesegera mungkin. Namun, juga menjadi perhatian kami melihat adanya realita dan problem lain seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi dari tahun ke tahun dan semakin merembet kemana-mana, dan segala kasus lain yang dikiranya urgent untuk segera disahkan dan dapat menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan. Sekian dari kami, terima kasih.